Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 99. Melanjutkan cerita sebelumnya. Iya, lelaki tua itu adalah dari kota abadi Tongtian. Pengurus rumah tangga tua dari rumah tuan kota, Ouyang Fu. Ouyang Fu berkata sambil tersenyum, "Ini Qianxian. Kamu telah berada di tingkat ketujuh ranah Raja Kaisar sejak aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun." Begitu kata-kata itu jatuh, Ouyang Fu memicu gelombang besar di hatinya dan berkata kepada Ouyang Qinqian, "Nona, mengapa kamu di sini? Dan bagaimana ranahmu bisa meningkat begitu cepat?" Xian berkata, "Teman saya dan saya datang untuk menjelajahi harta bersama. Namun, saya telah menemukan peluang besar. Dengan bantuan teman-teman saya, ranah saya akan meningkat dengan sangat cepat." "Oh, omong-omong, pengurus rumah tangga tua, bagaimana kabar ayahku? Bisakah Kaisar Abadi ke-9 mempermalukan ayahku karena pelarianku dari pernikahan?" Ouyang Fu berkata dengan suara khawatir, "Jangan khawatir, Nona. Tuan kota baik-baik saja untuk saat ini." Pada awalnya, Kaisar Abadi ke-9 datang ke rumah tuan kota. Untuk menenangkan Kaisar Abadi ke-9, tuan kota harus mengatakan bahwa dia akan menemukanmu dalam 100 tahun dan kemudian menikahimu dengan Kaisar Abadi ke-9. Sekarang ada lebih dari 40 tahun tersisa dalam perjanjian. Selama periode ini, Kaisar Abadi ke-9 tidak akan mempermalukan tuan kota. Namun, ketika 100 tahun perjanjian datang, Nona, jika Anda tidak menikahi Kaisar Abadi ke-9, saya khawatir tuan kota kita akan mati. Mendengar ini, Qianxian mengangguk dalam diam untuk waktu yang lama, matanya dengan tegas mentransmisikan dan berkata, "Pengurus rumah tangga tua, kamu kembali ke kota abadi Tongtian dan beritahu ayahku bahwa aku akan kembali ketika 100 tahun perjanjian ayahku. Bahkan jika saya menikahi Kaisar Abadi ke-9, saya akan melakukannya. Saya tidak akan pernah membiarkan ayah saya dan kota abadi Tongtian kami menderita karena saya. Juga, kamu memberitahu ayah bahwa aku kasihan padanya." Saya pergi. Setelah transmisi, Xian berbalik dan pergi. Ouyang Fu menghela nafas dan berhenti menjelajahi harta karun. Segera, dia juga menghilang ke dalam kehampaan yang gelap. Dia siap untuk kembali ke kota abadi Tongtian dan memberitahu Ouyang Duantian bahwa wanita muda itu aman. Karena dia tahu bahwa Ouyang Duantian mengkhawatirkan Nona selama bertahun-tahun sejak dia pergi. Sesaat kemudian, Qianxian digantung di samping Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan air mata di matanya. "Gadis, ada apa denganmu?" Tan Yun bingung. Tidak ada. Air mata tipis berdesir, "Aku hanya sedikit lelah." "Bodoh, jangan menangis." Tan Yun mengambil langkah di udara dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya Qianxian. Dia menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, hatinya sedih. "Tan Yun, tahukah kamu? Dalam beberapa dekade, saya akan menikah. Tapi, saya tidak ingin menikahi Kaisar 9 surga, orang yang saya kagumi dan sukai. Itu kamu. Tan Yun, dalam hidup ini, aku ditakdirkan untuk tidak bersamamu, tapi sebelum aku pergi, aku akan selalu bersamamu." Setelah mengambil keputusan, Xian tersenyum dan meneteskan air mata, "Bukan apa-apa, saya, kadang-kadang ini masalahnya, sentimental. Saya pikir mungkin suatu hari, kita akan berpisah, dan saya akan merasa sedih. Karena aku takut kamu akan mengusirku." Xian menangis sambil tersenyum. "Mengusirmu?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan bercanda, "Aku, Tan Yun, memiliki wanita cantik sepertimu. Inilah yang diimpikan banyak pria. Mengapa aku harus mengusirmu?" "Yah, jangan pikirkan itu. Ayo tinggalkan tempat sialan ini secepat mungkin." "Ya." Kepala ramping itu mengangguk dan tampak khawatir. "Tan Yun, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk meninggalkan formasi dewa yang terperangkap?" "Tentu saja." Tan Yun berkata dengan bangga,
Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada seorang pun di surga yang menjebak susunan dewa adalah lawanku. Aku akan membunuh semua anjing yang berlari dari rumah abadi 9 surga, dan kemudian meninggalkan susunan surga terperangkap. Dengan lebih dari 40 tahun tersisa, bersamanya hanyalah sekejap. Sebelum meninggalkannya, aku akan gila dengannya lagi. Xian memikirkan hal ini, dan tersenyum. Tan Yun, tahukah kamu? Sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah gadis yang baik. Tapi setelah bertemu denganmu, aku telah mengalami hidup dan mati dan banyak hal menarik bersamamu. Sekarang aku tidak ingin memasuki menara Lingqiao. Ini adalah jurang pelahap jiwa, aku akan menemanimu. Aku juga akan menemanimu pergi. Aku juga akan berpartisipasi dalam pertempuran dan membunuh musuh bersamamu. Selama aku bersamamu, aku merasa hidupku penuh dengan petualangan. Perasaan ini sangat tidak enak tapi sangat bahagia. Kemudian, Xian mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan gioknya, bawa aku terbang. Oke, Tan Yun tersenyum, memegang tangannya, lembut, tanpa tulang, dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Selama penerbangan, Tan Yun bertanya, bagaimana Anda melatih keterampilan yang saya berikan kepada Anda? Qianxian tersenyum kegirangan dan berkata, saya telah melatih saraf ruang dan waktu selama lebih dari 40.000 tahun di Menara Lingqiao, dan sekarang saya telah menguasai teknik seperti api. Saya merasa ranah Raja Kaisar ke-7 saya saat ini, dapat melompati kekuatan ranah Kaisar Agung. Tan Yun mengangguk dan berkata, jika saya tidak salah, kekuatan Anda sekarang sudah cukup untuk membunuh tingkat ketiga Kaisar Agung. Bahkan jika Anda bertemu dengan kekuatan tingkat keempat ranah Kaisar Agung, Anda mungkin tidak akan kalah. Betulkah? Qianxian menatap Tan Yun dengan penuh semangat, menunjukkan jejak kelembutan di matanya yang indah dan berbisik pada dirinya sendiri, Tan Yun, kamu benar-benar baik. Aku merasa bahagia setiap saat bersamamu. Tentu saja itu benar, Tan Yun tersenyum. Kemudian, Tan Yun dan Qianxian berpegangan tangan dan terbang seperti pasangan peri selama 2 bulan, mencapai salah satu pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Mereka melayang ke udara, berubah menjadi 2 sinar cahaya, bergegas keluar dari pintu keluar, dan menggantung di kehampaan dalam barisan besar dewa yang terperangkap. Tan Yun, pintu keluar dari formasi besar adalah 3 miliar sen di utara. Tangan kiri Xian dipegang oleh Tan Yun, dan satu jari diletakkan di tangan kanannya, menunjuk ke utara, dan berbisik, kemana kita akan pergi setelah kita keluar. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun dan langit dan bumi penuh dengan keabadian. Berlatihlah dalam isolasi dan promosikan ke ranah Kaisar Agung sesegera mungkin. Kemudian, Tan Yun membawa Xian dan berlari menuju langit utara. Setengah hari kemudian, sesosok jatuh dari langit dan berubah menjadi Wan Baoshan di bawah pintu keluar formasi. Wan Baoshan memandang saudara keduanya Wan Baoyue dan Mo Changfeng, dan bertanya, apakah ada berita tentang Tan Yun? Saudaraku, Wan Baoyue mengutuk dan berkata, jangan pikirkan itu, bahwa Tan Yun dan Qianxian telah mati di jurang pemakan jiwa. Mo Changfeng bergema, iya. Sudah lebih dari 50 tahun sejak anjing pria dan wanita memasuki jurang pelahap jiwa. Dengan kekuatan mereka di ranah Kaisar, mereka tidak bisa tinggal di jurang pelahap jiwa begitu lama. Kemudian, Mo Changfeng mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir tentang saudara ketiga saya. Dia telah berada di jurang pemakan jiwa selama lebih dari 80 tahun. Mengapa dia tidak keluar? Wan Baoshan tidak peduli dan berkata, jangan khawatir, Tuan Mo. Siapa yang berani membunuhnya sebagai Tuan Mo ketiga-tiga di dunia abadi ke-9? Ketika Mo Changfeng hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara sarkastik terdengar, tut-tut, nada yang sangat besar, siapa yang berani membunuhnya? Maaf, yang lain tidak berani, bukan berarti saya Tan Yun tidak berani. Tan Yun, Mo Changfeng tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat seorang pria dan seorang wanita terbang dan jatuh di depannya. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun atau Qianxian? Ketika Mo Changfeng melihat ranah Tan Yun, dia berteriak dengan marah dan tidak percaya,
mengapa kalian berdua pria dan wanita anjing yang membunuh keponakanku meningkat begitu banyak di dalam jurang pemakan jiwa? Juga, saudara ketigaku adalah tingkat pertama ranah Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Aku tidak percaya. Dalam deru Mo Changfeng, Wan Baoshan di sampingnya menatap Tan Yun dengan tatapan hantu. Apakah itu kamu? Apakah kamu semut mol di kota abadi Tongtian lebih dari 100 tahun yang lalu? Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, "Ya, saya adalah semut di mata Anda, tetapi sayangnya, setelah lebih dari 100 tahun, Anda adalah sampah kaisar tingkat pertama, dan di depan saya, Anda rendah hati seperti seekor semut." Tan Yun, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tanah terlantar? Wan Baoshan berteriak ngeri. Tidak ada komentar. Tan Yun menatap Wan Baoshan dengan dingin. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Wan Baoshan benar-benar bingung, dan puluhan ribu tentara abadi di belakangnya juga pucat. Melihatnya seperti itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tuan Mo, hanya kamu lawan Tan Yun di sini. Wan Baoshan berkata dengan senyum muram, kamu ingin menangkapnya hidup-hidup. Pada tahun-tahun itu, kamu ingin Tan Yun berlutut untukku, tetapi Ouyang Qian menghentikannya. Setelah kamu menangkapnya, biarkan aku menghancurkannya dulu, lalu bunuh dia. Mendengar pidato itu, Mo Changfeng berkata dengan keras, tidak masalah. Tidak masalah. Saya pikir ada masalah. Tan Yun berkata dengan lemah. Bajingan kecil, aku akan merobekmu. Mo Changfeng membentak, cakar surga pemecah. Kekuatan besar kaisar kuno pecah di tubuh Mo Changfeng. Tangan kanannya memutar cakarnya, melambaikannya tiba-tiba dan menekannya ke tanah. Tiba-tiba, langit di puluhan ribu makhluk abadi runtuh satu demi satu. Kemudian, adegan mengejutkan terjadi. Tapi di langit, cakar besar setinggi ribuan kaki menyelimuti kepala Tan Yun. Wan Baoshan berseru, dikatakan bahwa cakar surga milik Tuan Mo dapat dengan mudah membunuh kekuatan tingkat kedua ranah Kaisar Agung. Begitu saya melihatnya hari ini, itu benar-benar layak untuk reputasinya. Sebelum kata reputasi muncul akhirnya, suara Wan Baoshan tiba-tiba berhenti, dan matanya menunjukkan warna kepanikan dari lubuk jiwanya. Tapi itu Tan Yun, mengabaikan cakar pemecah langit dari atas. Ketika cakar pemecah langit menutupi tubuh Tan Yun, seluruh tubuh Tan Yun terguncang, dan aura kekerasan meledak dari tubuhnya, memecahkan langit sebesar ribuan kaki. Cakar, hancur oleh dampaknya. Mengapa kekuatanmu begitu kuat? Mo Changfeng berseru ngeri, Wan Baoshan, cepat buka formasi besar, kita bukan lawannya, lari. Ya, Wan Baoshan menawarkan token di tangan kanannya. Saat dia hendak membuka formasi besar, sosok Tan Yun melintas dan muncul di samping Wan Baoshan. Tangan kanannya meraih mulut dari lengan kanan Wan Baoshan sambil memegang token. Tidak. Klik. Suara ratapan seperti babi, dan suara patah tulang, tapi melihat, Tan Yun mematahkan lengan kanan Wan Baoshan dengan tangan kanannya. Klik, klik. Kaki kanan Tan Yun bergoyang ke kiri dan ke kanan, darah berceceran, kakinya yang patah melayang, dan lutut Wan Baoshan meledak. Celepuk. Wan Baoshan, yang kehilangan kakinya, naik ke langit, Qianxian terbang, tangan kanannya terbalik, dan pedang menembus dada Wan Baoshan. Engah. Wan Baoshan menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Tan Yun muncul di depan Mo Changfeng dan berkata dengan dingin, Pak Tua, aku akan mengirimmu untuk bertemu dengan saudara laki-laki ketiga dan keponakanmu. Bang! Tan Yun memukul kepala Mo Changfeng dengan pukulan. Mayat tanpa kepala, percikan darah, jatuh ratusan kaki jauhnya. Melihat tubuh tanpa kepala Mo Changfeng, Wan Baoshan lemah dan ketakutan dan berkata, Tan Yun, jangan. Jangan bunuh aku. Tan Yun menutup telinga, sosoknya melintas, dan dia menginjak wajah Wan Baoshan. Saat itu, tidakkah kamu ingin mempermalukanku? Kamu ingin aku mati? Aku akan mempermalukanmu, aku akan mempermalukanmu. Tan Yun menginjak kaki kanan wajah Wan Baoshan, perlahan berguling dan bergerak, sambil mengerahkan tenaga. Wan Baoshan mengeluarkan teriakan kematian. Bang! Sesaat kemudian, Wan Baoshan tiba-tiba berhenti berteriak, dan Tan Yun menghancurkan kepalanya. Wan Baoyue,
Adik laki-laki kedua di belakang Wan Baoshan, sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan gemetar. Puluhan ribu tentara abadi di belakangnya juga ketakutan. Celepuk. Pada saat ini, di antara isyarat Wan Baoyue, tanda bahwa kakak laki-lakinya Wan Baoshan telah jatuh ke tanah sebelumnya diambil ke tangannya. Semua orang mengikuti perintah dan melarikan diri dengan putus asa. Kemudian, beritahu Kaisar Abadi Tan Yun tentang pembunuhan kakak tertua saya. Dalam teriakan Wan Baoyue, seberkas cahaya pecah di token dan diserap ke dalam layar arai. Segera, gerbang raksasa yang mengarah ke dunia luar berubah di layar arai. Itu jenderal, puluhan ribu tentara abadi bangkit dan terbang keluar dari barisan. Xian, jangan tinggalkan satu, bunuh tanpa ampun. Tan Yun menjerit keras, melayang ke udara dan bergegas ke puluhan ribu tentara abadi. Xian, memegang pedang ajaib dengan atribut waktu dan ruang, membunuh puluhan ribu tentara abadi. Wow! Untuk sesaat, darah mewarnai kekosongan merah, dan tubuh jatuh ke tanah. Hanya dalam 3 menit, puluhan ribu tentara abadi mati, dan tidak ada kehidupan untuk kembali. Ketika Tan Yun dan Xian hendak terbang keluar dari barisan dewa yang terperangkap di langit, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi ada ratusan makhluk abadi pucat di langit di belakang. Orang-orang ini adalah semua orang yang telah kembali dari menjelajahi harta karun di jurang pelahap jiwa. Ketika ratusan orang melihat Tan Yun menatap mereka ketakutan dan memohon belas kasihan. Tan Sangxian, jangan bunuh kami. Kami tidak melihat apa-apa. Ya, jangan bunuh kami. Pada saat ini, Qianxian mengerucutkan bibirnya dan berbisik, Tan Yun, apakah kita benar-benar ingin membunuh orang? Gadis, kamu salah paham. Mengapa aku harus membunuh orang? Tan Yun tersenyum, melihat kembali ke kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan membunuhmu. Adapun apa yang kamu lihat hari ini, kamu juga dapat memberitahu Kaisar Abadi ke-9. Aku tidak akan membunuhmu. Adapun apa yang kamu lihat hari ini, kamu juga bisa memberitahu Kaisar Abadi 9 surga. Oh, ya, ada satu hal lagi, tolong beritahu kota abadi Xiaohu, itu adalah putranya Bai Xiao, ada juga 4 keledai botak tua, semuanya dibunuh olehku.